Waalaikumsalam. Senang sekali malam hari ini kita sama-sama silaturahim, dan tentunya saya selalu mengajak teman-teman semuanya untuk tidak bosan-bosannya untuk selalu bersyukur sama Tuhan. Alhamdulillah malam hari ini kita sama-sama diberikan kesempatan, masih diberikan kesempatan untuk hidup Bapak Ibu ya. 2 hari yang lalu saya bangun tidur, sholat ke masjid Bapak Ibu, ke subuh ke masjid. Pulangnya dari keluar masjid turun tangga keleyeng Bapak Ibu ya. Saya menikmati 15 menit duduk dulu sebelum saya jalan. Ternyata sedang terjadi apa itu namanya vertigo Bapak Ibu ya. Vertigo. Saya nikmati, saya syukuri. Seandainya saya mati pun insya Allah mati syahid karena saya sudah melangkahkan sholat berjamaah ke masjid, sholat subuh Bapak Ibu ya. Tapi ternyata Allah masih memberikan usia saya. Artinya Allah masih memberikan kepercayaan, masih memberikan amanah di usia yang masih sekian ke depan saya nggak pernah tahu. Tapi yang pasti kita diajak untuk bisa terus bersyukur, terus berkarya, dan terus bisa berkontribusi buat orang banyak Bapak Ibu ya. Baik teman-teman, yang kedua tentunya kita juga bersyukur, berterima kasih kepada teman-teman leaders ya lewat MBS Academy yang juga memfasilitasi kita semuanya untuk terus berkarya, terus berkontribusi Bapak Ibu. Itu alhamdulillah dengan begini kita bisa punya kesempatan, karena saya yakin sekelas Unifre pun juga bukan orang-orang yang sedang mencari duit Bapak Ibu. Kalau ditanya duit apakah butuh? Ya butuh, tapi bukan seperti orang yang sedang mencari duit sebagaimana umumnya ya. Tapi tentunya motivasi kita bergabung di Microgroup dengan payung MBS Academy, diupayakan kita bisa saling berkontribusi, saling berkarya, sehingga bisa memberikan makna sesungguhnya. Manusia yang lebih baik adalah ketika selama hidupnya itu bisa memberikan manfaat untuk orang banyak Bapak Ibu. Ya, baik, tadi barusan di 1 jam pertama kita sudah sama-sama belajar di materi 8 langkah sukses yang dalam buku Terlanjur Kaya oleh Bosman Mardigu Bapak Ibu, yang beliau adalah chief mentor kita semuanya. Kita tinggal duplikasi, kita tinggal belajar, kita tinggal berkonsultasi, kita berkolaborasi dengan teman-teman tim bisnis kita, maka otomatis hasilnya akan powerful sebagaimana goal yang sudah kita inginkan Bapak Ibu. Nah, sebelum saya lanjutkan, hari ini saya mendapatkan japri dari salah satu tim Bapak Ibu. Pak Jaswa, boleh nggak emas saya dijual ke Pak Jaswa sekarang? Langsung saya tanya, berapa emasnya? Gitu loh. Ya 3 gram Pak Jaswa. Kenapa dijual? Ya daripada disimpan, ya lebih baik dijual, jadiin duit, diputer lagi gitu loh. Ya itu. Ya sudah, kalau mau dijual saya buyback 9.000, boleh nggak itu? Ya kok 9.000 Pak Jaswa, saya belinya kan 12.000 gitu loh. Kok di buybacknya 9.000? Ya silakan cek Bapak Ibu. Monggo silakan, sekedar buat pengetahuan. Kalau namanya emas, kalau mau buyback itu ya selama waktunya baru dibeli, baru seminggu, baru sebulan, untuk mendapat kenaikan langsung tuing. Itu kayaknya kemungkinannya kecil Bapak Ibu ya. Untuk faktanya Bapak Ibu silakan cek di logamulia.com Bapak Ibu ya. Cek di logamulia.com atau di Dinaran ya. Di Dinaran harga beli berapa, harga buyback berapa. Yang lebih sadis lagi di Logam Mulia di Antam Bapak Ibu ya. Anda beli berapa, Anda mau jual, dibeli berapa Bapak Ibu. Nah itu yang Bapak Ibu harus paham. Di sisi lain kita mengetahui kelebihan dari emas adalah liquid, tapi di sisi lain kalau emas kita jadikan bisnis jual beli dalam waktu singkat, dalam waktu pendek Bapak Ibu, umumnya kita nggak akan bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal, bahkan cenderung malahan merugi karena harga buyback itu cenderung di bawah harga pasaran kita menjual Bapak Ibu. Nah ini yang harus dipahami, ini yang sebagai prolog ya, prolog materi pada malam hari ini. Kenapa hot issue yang malam hari ini
kita bahas tentang 112 ya. Beberapa hari yang lalu kita sama-sama berguru, sama-sama kita mengikuti Zoom meeting dengan Bosman Bapak Ibu, bahwa beliau punya visi besar, yaitu bagaimana mengemaskan Indonesia itu bukan hanya menjadi slogan. Mengemaskan Indonesia bukan hanya sekedar kata-kata mutiara, bukan Bapak Ibu ya. Bosman mengeluarkan kata-kata mengemaskan Indonesia 2045 itu ya berawal dengan dinarannya ya, karena dengan dinaran dalam waktu 24 jam siapapun kita bisa beli emas, bisa memiliki emas Bapak Ibu. Dengan dinaran siapapun kita bisa mulai Rp10.000 itu bisa memiliki emas. Jadi nggak kata-kata nggak bisa. Lawong tiap hari begini. Wah, 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 apa itu? Merokok Bapak Ibu ya. Ada yang laki-laki juga merokok, perempuan juga merokok Bapak Ibu. Nah, itu dia. Ada juga yang kegiatan-kegiatan yang kelihatannya keren tapi padahal konsumtif Bapak Ibu, iya kan? Kelihatannya keren tapi konsumtif itu loh. Lebih baik kita kelihatannya biasa-biasa saja seperti malam hari ini kelihatannya kita duduk santai tapi produktif. Kenapa produktif? Karena kita investasi layer ke atas. Kita belajar dari orang-orang yang sudah terbukti seperti Unifre dan juga Kang Adik Bapak Ibu. Ya. Karena terbukti dalam waktu 6 bulan terakhir ini Unifre alhamdulillah sudah tembus di atas 100 juta Bapak Ibu dari sisi percepatan income-nya. Ya, belum dari sisi halan-halannya ya kan. Halan-halannya di sini nggak sendirian Bapak Ibu ya. Artinya Unifre nggak egois itu loh. Jadi Unifre halan-halannya bersepuluh orang Bapak Ibu ya. Sadis Bapak Ibu ya. Sabar dan disiplin Bapak Ibu. Itu. Nah, oleh karena itu sekali lagi kita harus paham tentang pertama visi kita apa. Yang terkuat dari 8 sukses tadi untuk bisa melaksanakan nomor 2 sampai nomor 8 Bapak Ibu, itu kunci utama yang pertama. Visinya apa Bapak Ibu? Ya. Nah, visi 112 versinya Bosman adalah gimana caranya, yuk piye carane, ya loh, yuk piye carane iji-ijine kita semua Bapak Ibu, setiap keluarga kita Bapak Ibu sekarang ada 40 orang, saya berharap ini ada 40 perwakilan keluarga yang ada di Microgold Bapak Ibu, itu bisa memiliki 1 kilo emas dalam waktu 2 tahun ke depan Bapak Ibu. Ya, dalam waktu 2 tahun ke depan. Yo piye carane Bapak Ibu ya. Nah, caranya tadi sudah dijelaskan sama sama Kang Adik Bapak Ibu. Yang utamanya adalah kenapa saya bergabung di Microgold? Karena di Microgold ini sangat memungkinkan selain kita bisa menabung emas, kita juga bisa investasi emas. Maksudnya apa? Menabung emas, Bapak Ibu dengan uang 2.950.000 selain dapat BRO, Business Right Owner-nya, hak usaha sebagai resellernya Bapak Ibu juga punya kesempatan bisa membeli emas dengan harga murah. Sekali lagi, bisa membeli emas dengan harga murah dibandingkan di luar sana. Bapak Ibu silakan studi banding di luar sana Bapak Ibu ya. 0,01 di Microgold harganya adalah 12.000. Sedangkan di luar sana harga 0,001 7.000 Bapak Ibu. Ini yang kenapa kita perlu membandingkan supaya kita lebih bersyukur. Kita lebih bersenang karena kita di saat membeli gara-gara kita memiliki BRO harganya sudah murah Bapak Ibu. Artinya untuk Bapak Ibu menabung hingga 1 kilo 2 tahun ke depan, kalau harganya lebih murah dibandingnya, insya Allah akan lebih mudah, lebih cepat. Ini yang pertama, bisa menabung. Dan yang kedua, Bapak Ibu uang tersebut bukan hanya berupa 1,8 gram atau 1,9 gram, tapi ada sesuatu yang lebih besar lagi Bapak Ibu. Ya, sekali lagi, Bapak Ibu membeli BRO bukan hanya mendapatkan 1,9 gram. Ini adalah bukan hanya sebatas menabung emas,
Menabung emas itu kalau Anda membeli lagi, Anda simpen, Anda membeli lagi yang tadinya 1,8 gram, Anda beli lagi 1 gram, Anda beli lagi 5 gram, Anda beli lagi 10 gram, terkumpul menjadi 50 gram, terkumpul menjadi 100 gram, terkumpul menjadi 175 gram, itu namanya menabung, Bapak Ibu. Ya, Anda simpen, Anda tahan. Sekali lagi, Anda simpen, Anda tahan, Bapak Ibu. Karena bisnis emas itu nggak bisa Anda memiliki emas, hari ini memiliki, bulan depan dijual, langsung untung. No. Karakter dari bisnis emas ini mirip-mirip dengan properti, Bapak Ibu. Kita harus bisa punya nafas yang panjang. Kita harus bisa punya mental yang sadis, sabar, dan disiplin, Bapak Ibu. Kalau memang kita bisa mencanangkan 2 tahun ke depan 1 kilo, ya disiplin. Pengen punya 1 kilo dalam waktu 2 tahun ke depan, baru 1 bulan, 2 bulan ngumpulin 1,8 gram, baru ngumpulin 3 gram, baru ngumpulin 5 gram, tergoda dijual. Ya piye, nggak akan terkumpul-kumpul, Bapak Ibu ya. Jadi kita boleh berjualan emas, tapi emas yang sudah kita miliki usahakan disimpan, Bapak Ibu. Ya, sekali lagi, tahun ke depan masing keluarga ini bisa memiliki 1 gram emas, Bapak Ibu. Nah, pertinya ini Bapak Ibu yang saat ini masih stay tune di sini, Bapak Ibu, tolong tuliskan ya. Tolong tuliskan Bapak Ibu siapa yang dalam waktu 5 tahun ke depan masih punya kebutuhan. Yuk silakan tuliskan. Siapa yang dalam waktu 5 tahun ke depan, 2-5 tahun ke depan masih punya kebutuhan, tolong tuliskan Bapak Ibu. Apa kebutuhannya Bapak Ibu? Yuk silakan. Apakah Bapak Ibu pengen membeli rumah? Apakah Bapak Ibu pengen menyekolahkan putra-putrinya? Apakah Bapak Ibu yang nulis saya tahu nama Anda Martinus. Saya tahu nama Anda adalah Pak Damar ya. Saya tahu nama Anda Bu Novi. Maksud saya tuliskan apa kebutuhan Anda yang belum terwujud, yang pengen diwujudkan dengan microgood Bapak Ibu. Silakan tuliskan apa Bapak Ibu. Contohnya yang tadi saya berikan. Apakah Bapak Ibu belum berangkat haji, pengen berangkat haji? Apakah Bapak Ibu pengen berkorban dalam 2 tahun ke depan, korbannya sapi, jangan ayam terus korbannya Bapak Ibu ya. Jangan kambing aja, udah korban kambing patungan lagi Bapak Ibu. Ya sekali-kali kita mentargetkan paling lambat 2 tahun ke depan korbannya sapi olangan Bapak Ibu. Pengen jadi donasi tetap untuk bantu orang. Oke, pengen naik haji ya, Bu Rita. Terima kasih. Nah, itu disebutin Pak Jaswa tadi semua. Bapak Ibu, intinya adalah sekali lagi jadikan emas ini sebagai leverage. Sekali lagi, emas bukan menjadi tujuan akhir. Ya, emas jadikan leverage atau alat bantu atau daya ungkit Bapak Ibu. Ya, daya ungkit. Kenapa? Karena fakta bahwa 50 tahun terakhir ini Bapak Ibu, dari tahun 2070 ya, 1970 sampai 2020, 50 tahun terakhir ini Bapak Ibu, ada satu pencuri ya, ada sebuah pencuri yang kita nggak bisa melawannya. Negara pun nggak bisa melawannya, Bapak Ibu. Sekelas Amerika yang negara adidaya itu nggak bisa melawan namanya inflasi. Ya, inflasi yang terbukti bahwa 50 tahun terakhir ini di Indonesia itu adalah rata-rata 16%, Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu mengandalkan kerja, mengandalkan jualan, Bapak Ibu mau jualan online, jualan retail, termasuk jualan retail microgood, Bapak Ibu, nggak akan bisa melawan namanya inflasi, Bapak Ibu. Makanya satu-satunya cara, Bapak Ibu, Bosman mengatakan bahwa kita harus sadis. Gimana caranya? 2 tahun ke depan, ya,
2 tahun ke depan kita kerja keras, kita kejar cerdas supaya masing-masing kita bisa punya simpanan 1 kilogram setiap keluarga, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Bapak Ibu di tahun 2025 paling lambat 2030 insya Allah ya, saya nggak berani memastikan Bapak Ibu ya. Insya Allah belajar dari sejarah Bapak Ibu ya, belajar dari sejarah insya Allah 2030 Bapak Ibu itu harga emas akan mencapai 2 miliar. Ya, akan mencapai berapa Bapak Ibu? 2 miliar Bapak Ibu. Nah, ini kayaknya nggak mungkin Bapak Ibu ya. Kayaknya nggak mungkin, tapi ya kita yang terbaik adalah mempersiapkan. Ya, kita yang terbaik adalah mempersiapkan Bapak Ibu, mempersiapkan bagaimana caranya supaya ketika harga emas benar-benar twing Bapak Ibu value-nya, karena terjadi resesi, karena terjadi inflasi, maka apa yang sudah dinasihatkan sama bosman masing-masing keluarga, masing-masing sudah punya 1 kilo, ya kita akan lebih tenang Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, yuk kita sama-sama breakdown. Kalau saya minta Bapak Ibu langsung makan gajah malam hari ini, susah, sulit, ya toh ya. Oleh karena itu, yuk kita breakdown Bapak Ibu. Kira-kira kalau 1 kilo itu berapa gram? 1000 gram, ya toh ya. Nah, kalau 1000 gram dibagi 24 bulan, itu menjadi berapa gram Bapak Ibu? Kurang lebih 41 gram Bapak Ibu. Nah, 41 gram kalau dibagi 30, berarti perharinya berapa Bapak Ibu? Kurang lebih 1,4 gram Bapak Ibu per hari yang harus kita targetkan supaya kita bisa menabung 1,4 gram per hari emas Bapak Ibu. Sehingga dalam waktu 2 tahun ke depan, ya dikit, sebagaimana gajah, Bapak, nggak bisa kita langsung makan gajah. Ya gajahnya disuruh berdiri dulu, kemudian disuruh berhenti, diposisikan disembelih dulu, Bapak Ibu. Begitu sembelih dikulitin, dipotong-potong kecil-kecil, sebagian masukin kulkas, Bapak Ibu. Kita masak kecil-kecil, ya tiap hari kita makan. Lama-lama 1 gajah juga habis, Bapak Ibu ya. Nah, begitu juga Bapak Ibu memiliki goal 112 Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu potong kecil-kecil. Nah, solusinya sekali lagi solusinya, kalau saya dari sumber, Bapak, 2 sumber. Bagaimana caranya ketika Bapak Ibu punya goal dalam waktu 2 tahun ke depan membeli 1 kilo, yang penting ini sudah nancep dalam alam bawah sadar kita. Nah, yang pertama, setiap kali Bapak Ibu dapat rezeki, income yang kita kejar yang utama dari microgrid Bapak Ibu, itu potensinya sampai 130 juta per bulan. Artinya kalau Bapak Ibu 41 gram per bulan, itu butuh duit kurang lebih 41 juta per bulan. Nah, tinggal dikejar. Ketika Bapak Ibu mengejar flash out Bapak Ibu di bisnis ini, sangat-sangat memungkinkan Bapak Ibu bisa menghasilkan di atas 50 juta. Ya, di atas berapa Bapak Ibu? 50 juta Bapak Ibu. Nah, tapi Bapak Ibu, itu jangan menunggu income 50 juta dulu. Halo? Jangan menunggu income 50 juta dulu. Di microgrid Bapak Ibu minggu ini misalkan income-nya 1 juta, disyukuri. Ya, disyukuri. Nah, yang 1 juta jangan dihabiskan buat beli beras. Ya, yang 1 juta upayakan 10-20% sisihkan untuk menambah beli emas Bapak Ibu. Ya, kemudian besoknya ada rezeki dari manapun Bapak Ibu. Selain dari microgrid, dari manapun misalkan Bapak Ibu dapat rezeki, tiba-tiba ada yang datang ke rumah ngasih rezeki 10 juta Bapak Ibu. Sama, dari 10 juta ini Anda atur-atur. Ya, 10-20% Anda alokasikan, Anda belikan emas Bapak Ibu. Saya pun juga sama. Alhamdulillah hampir 100% bonus yang saya dapatkan dari microgrid, ya saya belikan emas. Kemudian kemarin ada orang yang mengembalikan saya waktu itu investasi beli tanah Bapak Ibu, kemudian tanahnya dijual laku, begitu balik ke saya berupa duit, ya saya belikan emas Bapak Ibu. Jadi selain dari microgrid, income dari manapun, disiplinlah 10-20%. Yang utama disiplin 10% untuk pay for God, untuk infak, untuk sodakoh Bapak Ibu 10%.
Kemudian yang kedua, 10-20% untuk alokasi aset di emas, Bapak Ibu. Nah, itu. Sebelum saya tutup, saya mau nyapa dulu Pak Tony, selamat malam. Iya. Pak Damar, selamat malam. Selamat malam, Pak Joshua. Baik, terima kasih. Bu Novi, selamat malam. Malam, Pak. Oke, saya akan menyapa lagi Ibu Ferawati, selamat malam. Malam, Pak. Alhamdulillah, masih ada kehidupan. Ibu Rita, selamat malam. Allah. Bu Rita, selamat malam. Selamat malam, Pak Joshua. Alhamdulillah. Ini Bu Rita suaranya jadi ngebas gini ya? Ini Bu Batuk, Rita Pak. mana? Hah? Lagi batuk, Pak. Oh. Iya. Enggak seperti biasa suaranya. Ya. Baik, Bu Nur Hayati, selamat malam. Selamat malam, Pak. Oke, salam sadis Bu Nur, salam sadis. Iya, Pak, salam sadis. Oke, sabar disiplin, baik. Ya, Bu Dokter, Bu Nana, Bu Darwis, Andi Darwis, selamat malam. Malam, Pak Joshua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya masih nyaring di sini ya. Masih punya rumah sakit. Oh, ada yang punya rumah sakit. Baik. Terima kasih. Ada yang lunas utang KPR, mobil baru, nyekolahkan anak. Ya, baik. Terima kasih, Pak Damar. Saya doakan mimpi-mimpinya pengen lunas utang KPR. Ya, alhamdulillah. Nggak punya utang KPR itu bahagia sekali, Pak Damar ya. Saya punya utang KPR 2009 sampai 2013. Udah. Yang pertama kali itu Pak Damar, alhamdulillah. Saya hanya sekali saya KPR selama 4 tahun. Saya punya KPR cekot-cekot Bapak Ibu ya. Setelah itu saya nggak lunas. Maksud saya jual propertinya, saya lunasin utangnya. Setelah itu saya freedom sehingga saya bisa transaksi sampai 21 properti itu nggak pakai KPR lagi, alhamdulillah, karena saya sudah tahu caranya. Ya, salah satunya mengkawinkan antara emas dengan properti, Bapak Ibu ya. Jadi saya punya tips dari mentor saya, dari teman saya yang sudah punya toko emas gawede, Bapak Ibu. Ternyata beliau kenapa punya toko emas gawede? Karena dia juga dapat wejangan dari kakeknya, ya. Kakeknya dia mengatakan bahwa kamu kalau belum punya duit banyak, nabunglah dalam bentuk emas. Oke, ini sederhana Bapak Ibu. Begitu kamu nabung berapapun yang emas yang duit yang kamu punya, tabung dalam bentuk emas. Emas. Nah, setelah emasnya terkumpul, kamu sambil jalan-jalan, ya, sambil jalan-jalan, sambil talking, walking, kenalan sama orang, tanya-tanya, talking, tahu-tahu buying Bapak Ibu ya. Tahu-tahu ketika ada penawaran harga tanah murah, rumah murah Bapak Ibu, beli pakai emas itu Bapak Ibu ya. Emasnya jangan didiemin, suruh bekerja emasnya. Saya udah praktekin 2016, saya arisan emas Bapak Ibu 100 gram Bapak Ibu. Saya hanya modal 5 juta tahun 2016, saya langsung dapat 100 gram. Kemudian ditawarin tanah tetangga saya yang lagi istrinya masuk rumah sakit Bapak Ibu, niat saya pengen membantu supaya biaya rumah sakitnya bisa mewujud, tapi beliau pengen jual tanahnya, ya sudah saya beli dengan emas tersebut yang 100 gram Bapak Ibu. Alhamdulillah emas tersebut, tanah tersebut sekarang nilainya sudah 240 juta Bapak Ibu. Ya, ini yang menarik Bapak. Jadi sekali lagi poin dari malam hari ini karena sudah lewat 7 menit, mohon maaf, saya sudahi saja. Saya tutup saja, saya simpulkan Bapak Ibu, karena kalau diperpanjang, ya nggak akan selesai-selesai. Tadi saya perhatikan ada sebagian yang sudah mulai. Ya nggak apa-apa, Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih sudah membersamai malam hari ini. Meskipun ngantuk-ngantuk, tetap mau mendengarkan. Saya percaya dan saya husnudon, meskipun matanya sudah begini 5 watt, tapi telinganya mendengar Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan cerita fakta yang sudah saya alami ini sedikit ini bisa menginspirasi teman-teman bahwa Amin. Kita semuanya bergabung di Microgrowth itu harus punya tujuan yang jelas. Kalau Bapak Ibu belum punya tujuan yang jelas, minimal ngikut Bosman saja ya. Ngikut Bosman, beliau punya visi yaitu 112. Dalam
setiap keluarga harus punya 1 kilo dalam 2 tahun ke depan. Yuk piye carane? Ya, yuk piye carane Bapak Ibu, Bosman sudah menyiapkan sistem. Kita tinggal ikuti sistemnya, kita kerja keras, kerja cerdas bersama MBS Academy, ikuti pelatihannya, kemudian bekerja sama dengan timnya Bapak Ibu, maka ketika dapat income, ya income baik berapapun, sekali lagi, jangan nunggu kaya raya, jangan nunggu flash out, jangan nunggu bonusnya besar. Ya, sekali lagi, berapapun income kita, terutama dari microgod maupun dari luar microgod, terserah Bapak Ibu, yang penting goalnya kesampaian. Sekali lagi, yang penting goalnya 2 tahun ke depan kesampaian punya 1 kilo Bapak Ibu. Ya, sehingga kita harus sadis. Ya, sadis di sini setiap kali punya income dari manapun Bapak Ibu, pertama, yang utama Bapak Ibu, pay for God. Infak, sodakoh minimal 10%. Ini saya pribadi, Bapak Ibu, kebiasaan pribadi sudah puluhan tahun Bapak Ibu, minimal 10% untuk sedekah Bapak Ibu. Ya. Kemudian 10-20% sadis, sisakan, alokasikan. Karena kalau sisakan nggak akan pernah sisa. Sekali lagi, kalau disisakan nggak akan pernah sisa. Nanti buat kebutuhan sekolah, buat makan, buat macam-macam, nanti banyak alasan. Oleh karena itu, alokasikan. Yang utama pay for God untuk sedekah. Yang kedua untuk alokasi aset beli emas. Berapapun. Mau 100.000, mau 1 juta, mau 100 juta, monggo. Ketika ada, langsung belikan. Nggak usah nunggu harga emas turun. Sekali lagi, nggak usah menunggu harga emas turun. Tips yang paling sederhana adalah ketika ada duit, belikan. Alokasikan, belikan, alokasikan sampai Bapak Ibu nanti 2 tahun ke depan memiliki 1 kilo Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, karena waktu dan kondisi tentunya saya juga kurang nyaman kalau mengambil waktu teman-teman semuanya. Tentunya saya sangat bersyukur malam hari ini kita sama-sama diberikan kesehatan dan malam hari ini saya bisa berbagi pengalaman. Dan semoga pengalaman yang sedikit dan yang utamanya ilmu 8 langkah sukses dari Unifre, dari Kang Adik dan teman-teman leader tadi, Bapak Ibu kita praktikkan bersama. Silahkan Bapak Ibu nanti ikuti leader Anda, konsultasikan semua bisnis mikro ini pada leader Anda Bapak Ibu. Semoga goal kita semuanya untuk mendapatkan 1 kilo dalam 2 tahun ke depan setiap keluarga bisa mewujud. Tolong tangannya ke atas. Tolong tangan ke atas Bapak Ibu, sekarang tanggal berapa Bapak Ibu? Sekarang tanggal berapa Bapak Ibu? Halo, sekarang tanggal berapa? 12. 12. Ya. 12 bulan Mei ya, tahun 2023 ya. Kemudian 12 bulan Mei tahun 2025 Bapak Ibu, kita semuanya berdoa hari ini, mudah-mudahan semuanya yang masih standby, mudah-mudahan semuanya yang masih serius, mudah-mudahan semuanya yang mau belajar, mau take action Bapak Ibu, sama-sama mewujudkan di masing-masing keluarga kita bisa terwujud emas 1 kilo Bapak Ibu. Amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Kang Adik Bapak Ibu. Terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.